Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah morfologi, dan hari ini kita bertemu di pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini fokusnya adalah pada pengertian kata dan juga pengertian morfologi. Kata ini perlu didefinisikan terlebih dahulu ketika kita mengkaji ilmu morfologi. Kenapa? Karena kata adalah fokus utama dari kajian morfologi. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait topik kita hari ini. Yang pertama, kita akan diskusikan pengertian morfologi. Yang kedua, apa itu kata? Yang ketiga adalah kata sebagai tipe, sebagai token, dan juga sebagai leksim. Yang keempat, kita akan diskusikan hubungan antara kata dengan kamus dan hubungan antara kata dengan mental leksikon, dan yang terakhir adalah pengertian word formation. Proses pembentukan kata atau proses morfologis itu apa? Baik, kita akan awali dengan istilah morfologi. Namun sebelum saya sampaikan tentang morfologi, terlebih dahulu saya akan mencoba mengingatkan keterkaitan antara morfologi ini dengan ilmu bahasa atau linguistik. Tentu di semester 1 sudah mendapatkan Introduction to Linguistic, ya, pengantar keilmuan bahasa, Introduction to Linguistic atau pengantar linguistik umum disebutnya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa ketika kita mengkaji bahasa dengan menggunakan ilmu bahasa, maka pada saat itu bahasa itu kita artikan sebagai systematic symbols that has meaning. Simbol yang sistematis yang memiliki makna. Dan karena simbol itu sistematis, dengan kata lain, simbol itu tersusun dari satu bagian dikombinasikan dengan bagian yang lain dan terhubung secara sistematis yang hasilnya menghasilkan makna. Dengan demikian, bahasa itu merupakan sesuatu yang kompleks, ya. Dan kompleksitas bahasa itu dibuktikan dengan adanya cabang-cabang ilmu linguistik, cabang-cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Bahasa ketika dibedah, unsur bunyi dari bahasa itu perlu dikaji dengan keilmuan khusus. Maka muncullah fonetik dan fonologi. Nah, ini fonetik dan fonologi adalah cabang ilmu linguistik, dan ini disebutnya adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji struktur internal dari bahasa. Jadi struktur internal dari bahasa itu kalau dibedah ada bunyinya, kemudian ada level kata. Ini adalah struktur internal bahasa gitu, ya. Fonetik, fonologi, morfologi ini mengkaji tentang kata, cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. Kemudian sintaksis ini adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang bagaimana membentuk atau mengkomposisi sebuah kalimat, ya. Bagaimana struktur kalimat yang baik dan benar secara sintaksis. Nah, ini sintaksis dikajinya di sini. Kemudian ada semantik, ya. Semantik ini cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa. Jadi di sini kelihatan bahwa morfologi yang kita kaji di semester ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu bahasa atau linguistik. Jadi ini mengingatkan bahwa morfologi ini sesungguhnya adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. Nah, ini, ya. Nah, morfologi ini ada kaitannya dengan fonologi dan juga fonetik, ada kaitannya juga dengan sintaksis. Maka nanti dalam pengembangannya silahkan
bisa dicari apa itu morfofonemik, apa itu morfosintak atau morfosintaksis. Nah, ini menunjukkan hubungan yang dekat antara morfologi dengan sintaksis dan juga morfologi dengan fonetik dan fonologi. Adanya penggabungan cabang ilmu antara morfologi dengan fonologi dan fonetik itu menjadi morfofonemik. Morfologi ditambah dengan sintaksis itu ada istilah morfosintaksis. Silahkan nanti ini bisa dicari sebagai pengkayaan materi ya. Nah, kemudian kalau kita pernah mendengar ada sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, yang ini juga nanti akan dikaji ya. Sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik itu nanti akan dikaji juga di semester-semester yang akan datang mungkin. Nah, ini juga masih terkait dengan linguistik. Cuma ini dia struktur bahasa secara eksternal. Kenapa? Karena dia interdisipliner. Bahasa digunakan dalam konteks atau digabungkan dengan konteks sosial, sosiologi, maka menjadi sosiolinguistik ya. Pragmatik ini juga bahasa dikaitkan dengan konteks maknanya secara kontekstual ya. Kalau semantik ini kan maknanya relatif ke makna leksikal. Makna kontekstualnya itu nanti pada ranah interdisipliner. Seperti pragmatik, ini kan language in interaction, itu pragmatik fokusnya. Jadi saying something ya, saying something means doing something. Ini nanti dikaji di dalam pragmatik. Saya kasih contoh misalnya ketika ada seorang penutur berbicara kepada mitra tutur di dalam satu ruangan yang panas, penutur bilang atau bertutur, wah suasananya panas. Kemudian mitra tuturnya pada saat itu menyalakan AC. Nah, apa yang membuat mitra tutur itu menyalakan AC padahal penuturnya hanya mengungkapkan wah ruangannya panas. Nah, itu ternyata ketika itu dikaji di dalam kacamata pragmatik, tuturan wah ruangannya panas itu memiliki makna disebutnya adalah implied meaning, makna yang ada di balik tuturan. Jadi wah ruangannya panas itu makna yang ada di balik tuturannya adalah meminta lawan bicara untuk menyalakan AC. Nah, itu tidak bisa dipecahkan makna semacam itu, implied meaning yang semacam itu di kajian semantik. Maka muncullah kajian ilmu bahasa yang interdisipliner atau pengembangan dari bahasa itu sendiri, pengembangan lebih luas dari semantik. Kemudian pragmatik juga sebenarnya dia tidak bisa dipisahkan dari sosiolinguistik. Kalau sejarah kemunculannya, sosiolinguistik ini adalah pintu masuknya pragmatik. Jadi sosiolinguistik terlebih dahulu, baru kemudian pragmatik muncul. Karena pragmatik juga language in interaction gitu ya. Munculnya pragmatik itu diilhami dari pengkajian terhadap penggunaan bahasa di dalam interaksi. Oh, ternyata di sana ada makna yang sangat dipengaruhi oleh konteksnya, dan itu tidak bisa dipecahkan dengan ilmu semantik. Muncullah pragmatik. Nah, kemudian juga ada psikolinguistik, ini termasuk juga kajian bahasa secara eksternal. Ini interdisipliner, mengkombinasikan antara bahasa dengan ilmu psikologi. Maka di sini di psikolinguistik kita nanti akan belajar bagaimana pemerolehan bahasa manusia ya, dari mulai dia lahir gitu ya sampai dia lancar berbicara, itu bagaimana proses bahasa itu diterima, kaitannya dengan brain, bagaimana brain itu menerima bahasa, itu dijelaskan di psikolinguistik. Termasuk juga kelainan-kelainan bahasa itu dijelaskan di psikolinguistik. Jadi di sini ketika kita mendefinisikan morfologi, jangan lupa juga bahwa kita juga harus mengkaitkan morfologi itu dengan linguistik itu sendiri atau ilmu bahasa, karena ya memang tidak bisa dipisahkan. Jadi morfologi ini kita belajar bagian dari ilmu bahasa. Maka ketika mendefinisikan morfologi, maka definisinya adalah morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang titik-titik kan gitu.
Ya, jadi ada kaitannya dengan ilmu bahasa atau linguistik. Jadi cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. Nah, di sini saya akan menambahkan bahwa secara harfiah ya, atau secara etimologis, kata morfologi ini berasal dari kata morph plus logi ya. Morph ini adalah kata artinya ya. Morph itu kata, sedangkan logi itu artinya ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi itu berarti ilmu mengenai bentuk. Bentuk apa? Bentuk kata. Kemudian di dalam kamus linguistik, pengertian morfologi itu bidang linguistik yang mempelajari morfem. Morfem itu apa? Nanti kita akan diskusikan juga. Jadi pada kamus linguistik di sana disebutkan morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Dari berbagai pengertian morfologi itu dapat disimpulkan bahwa arti morfologi itu sebagai bagian dari ilmu bahasa atau linguistik tadi ya, yang mempelajari seluk-beluk kata, meliputi pembentukan atau perubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Nah, kalau dilihat lebih detail dari cabang-cabang ilmu bahasa atau linguistik itu, sebenarnya kajian morfologi ini merupakan kajian lanjutan setelah fonologi. Dan kajian morfologi itu dapat dilakukan setelah memahami fonologi dengan baik tentunya ya. Nah, fonologi sudah dikaji, sudah didapatkan pada semester sebelumnya ya. Selanjutnya, morfologi itu juga dapat dijelaskan itu sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Adapun satuan bahasa dalam tataran morfologi itu berupa bentuk-bentuk kebahasaan terkecil ya, yang lazimnya disebut morfem. Jadi satuan kebahasaan yang terkecil ya, satuan bahasa, satuan bagian atau bagian dari bahasa yang terkecil itu sebenarnya bukan kata ya nanti ya. Tapi ternyata di morfologi kita akan tahu jawabannya bahwa bagian terkecil dari bahasa itu adalah morfem. Konsep morf dan morfem itu sebenarnya bersama dengan konsep fon dan fonem di dalam kajian fonetik dan fonologi. Cuma perbedaannya adalah kalau fonem itu dalam lingkup bunyi kan ya, sedangkan morf dan morfem itu nanti dalam lingkup kata. Itu aja bedanya. Kemudian di sini perlu juga saya sampaikan tentang apa sebenarnya objek kajian dari morfologi. Jadi objek kajian dari morfologi itu adalah satuan-satuan morfologi. Satuan-satuan morfologi itu apa? Morfem kan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah proses morfologinya. Proses morfologinya itu apa? Morphological process. Nah, itu nanti proses pembentukan katanya. Nanti juga akan saya sampaikan di bagian akhir slide ini. Kemudian yang ketiga, objek kajian morfologi itu adalah alat atau perangkat dalam proses morfologi. Saya akan berikan sedikit penjelasan tentang objek kajian morfologi itu apa yang disebut dengan satuan morfologi. Satuan morfologi itu nanti akan berupa morfem ya. Jadi satuan morfologi itu adalah berupa morfem. Nanti ada morfem bebas jenisnya ya, morfem terikat ya. Afiks atau imbuhan itu juga morfem, termasuk kata gitu ya. Jadi kata itu ketika dibedah ya nanti ada bagian-bagiannya. Bagian dari kata itu adalah morfem. Jadi saya ulang bahwa satuan morfologi ini mengacu pada morfem, baik morfem bebas maupun terikat, termasuk afiks ya, afiksasi itu imbuhan ya, dan kata. Morfem dengan demikian bisa kita artikan karena dia tadi bagian dari kata ya. Ia adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Dapat berupa akar atau dasar, dapat berupa afiks ya. Ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena di sini masih
pendahuluan ya. Intinya satuan morfologi itu sekali lagi berupa morfem dan kata. Morfem itu bisa bebas, bisa terikat. Apa pengertian morfem itu nanti dikaji di dalam pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah proses morfologis ya. Objek kajian dari morfologi ini adalah proses morfologis. Apa itu proses morfologis? Dikenal juga dengan sebutan proses morfemis ya, atau ada juga yang menyebutnya proses gramatikal. Kalau bahasa Inggrisnya ya morphological process. Jadi morphological process ini proses pembentukan sebuah kata. Misalnya di dalam bahasa Inggris teacher yang awalnya dari kata teach ditambah akhiran er menjadi teacher. Nah, itu semacam itu disebut dengan proses morfologi. Apa namanya? Nanti akan kita kaji juga. Jadi jelas di sini ya bahwa definisi morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. The study of word formation. Kalau menurut Lieber ini the study of word formation. Tapi tetap ini adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. Dan apa objek kajiannya? Yaitu satu adalah satuan morfologi, yang kedua adalah proses morfologisnya, dan yang ketiga adalah alat atau perangkat dalam proses morfologi. Baik, selanjutnya kita akan definisikan tentang pengertian kata. Kita lihat di sini definisi kata menurut Lieber. Dia mengatakan bahwa kata itu adalah one or more morphemes that can stand alone in a language. Nah, sebenarnya ketika kita mendefine kata, itu banyak sekali definisi kata itu. Tetapi di sini kita mengkaji kata dalam perspektif morfologi. Nah, salah satunya adalah apa yang disampaikan Lieber di sini, yang mengatakan bahwa kata itu adalah one or more morphemes that can stand alone in a language. Jadi satu atau lebih morfem yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah bahasa itu adalah kata. Dan Lieber itu juga mengungkapkan bahwa ahli-ahli bahasa itu mendefinisikan morfem itu sebagai the smallest unit of language, bagian terkecil dari bahasa that has its own meaning, yang memiliki arti. Nah, kumpulan morfem itu membentuk kata. Jadi jelas di sini ya. Jadi definisi kata di dalam perspektif morfologi ini kaitannya dengan morfem itu sendiri, ya. Dan satu atau lebih morfem yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah bahasa itu nanti disebut dengan kata. Contohnya apa biar real? Ketika di dalam bahasa Inggris kita temukan kata chair ya, atau kursi ya, chair ya, atau mobil car, itu adalah kata. Itu jumlah morfemnya berapa? Oh, satu, car aja. Kalau jamak cars, berapa jumlah morfemnya? 2. Morfem car sebagai root atau akarnya ditambah dengan afiksasi ya, imbuhannya adalah s di sana yang menandakan jamak dan maknanya itu jamak ya. Berarti ada 2 morfem di sana. Dan ini sejalan dengan definisi Lieber yang mengatakan bahwa kata itu adalah one or more morphemes that can stand alone in a language. Ya, contohnya tadi ya, car, cars, ya, chair, chairs, ya itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita juga perlu membedakan tipe-tipe jenis kata ya. Itu sebagai token, ya, sebagai tipe dan sebagai leksim. Nanti di kajian ilmu morfologi ini kata itu ke token, ke tipe, type atau ke leksim. Sekarang kita akan bedakan antara kata sebagai token, sebagai type dan juga sebagai leksim. Kita ambil contoh di sini, my friend and I walk to class together because our classes are in the same building and we dislike walking alone.
Di sini kita akan hitung berapa jumlah katanya. Kalau kita hitung dengan menghitung kata per kata, ini totalnya itu adalah 21 kata ya. Mai ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ketika kita menghitung kata dengan cara seperti itu, maka kita temukan itu sejumlah 21 kata sebagai token. Kita tidak mempertimbangkan apakah ada jumlah kata yang diulang atau tidak. Semuanya kita jumlahkan. Maka itu kata sebagai token. Bagaimana kata sebagai tipe? Ya. Kata sebagai tipe, maka ketika ada pengulangan kata 2 kali, maka itu dihitungnya ya 1 tipe saja. N dengan N sama 1 tipe ya. Sehingga di sini N dengan N ini kita hitung sebagai 1 kata. Karena demikian, maka word sebagai type ini menjadi 20 karena berkurang dengan N-nya ini, karena N-nya dihitung 1 kali, jadi 20. Dan terakhir adalah kata sebagai leksim. Ini 16. Bagaimana ceritanya? Kata sebagai leksim itu pengertiannya leksim seperti ini. Leksim can be thought of families of words ya. Jadi leksim itu adalah keluarga dari kata. Jadi leksim itu adalah families of words that differ only in their grammatical endings or grammatical form. Jadi sebenarnya leksim ini masih satu rumpun kata, dan itu hanya beda dalam konteks grammatical endingnya saja. Jadi hanya menunjukkan perbedaan grammatical ending, tetapi dihitung satu leksim. Contohnya misalnya kata kelas di sini ya, kelas dengan classes ini adalah masih satu families ya, families of word dari kelas ya. Classes itu satu leksim yang sama, maka itu dihitung menjadi satu ya, satu kata. Kata walking dengan walk dan juga walks ya, walk it tulisannya gitu ya, itu juga satu leksim yang sama. Dan ketika muncul walk dengan walking itu juga dihitungnya satu kata, jadi dihitungnya satu leksim begitu ya. Jadi dengan demikian dari klausa ini ketika jumlah katanya dihitung kata sebagai leksim, maka jumlahnya adalah 16 gitu ya, 16. Ini my dengan I dihitung satu kata, walk dengan walking dihitung satu kata, class dengan classes dihitung satu kata, our dengan we ya itu dihitung satu kata, N dengan N tadi satu kata. Dengan demikian ini totalnya adalah 16 leksim gitu. Jadi jelas ya, kata sebagai token, sebagai type atau tipe, dan sebagai leksim. Nah, ini penting istilah leksim ini dipahami di dalam konteks morfologi. Leksim itu adalah families of words that differ only in their grammatical ending or grammatical form gitu ya. Jadi masih sama gitu. Walk, walks, walk it, walking ya, kata kerja ini adalah satu leksim yang sama, yaitu leksim walk. Kelas, classes itu satu leksim yang sama dari leksim kelas. Demikian ya. Cuma beda dari sisi gramatikalnya saja ya. Walk dengan walks ini kan bedanya apa? Oh ini ini pakai S, ini enggak kan ya. Ini dalam simple present misalnya ya. Ini dibedakan, ini tergantung dari subjeknya gitu kan. Walk it dengan walking. Nah, walk it ini ini past tense. Walking biasanya dalam continuous ya. Tapi yang jelas di sini adalah families of words that differ only in their grammatical ending or grammatical form. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Di sini kita berbicara tentang hubungan antara kata dengan kamus.
Terkadang ada orang yang mendefine atau mendefinisikan kata itu didasarkan pada ada tidaknya kata tersebut di dalam sebuah kamus. Jadi dikatakan bahwa kata tertentu itu bukan kata ketika dia tidak ada di dalam kamus. Nah, apakah anggapan semacam ini benar? Kita akan buktikan di sini. Nah, ketika kita pernah mendengar ali dan bounce backability, apakah ini kata? Ya. Nah, ini ketika kita cek misalnya di Oxford English Dictionary, ya, mau online mau offline, maka kita tidak akan pernah menemukan kata ini. Nggak ada itu di Oxford English Dictionary. Nah, ketika itu dikatakan karena di Oxford Dictionary nggak ada, maka ali ini bukan kata, apakah itu benar? Ya belum tentu benar, karena ternyata di Official Scrabble Players Dictionary ada istilah ini, istilah Scrabble ada, jadi ada di sana. Berarti ini kata juga kan gitu. Jadi dengan demikian parameter kamus, ya, ada tidaknya kata di dalam sebuah kamus itu tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan kumpulan X, Z, Z itu sebuah kata atau bukan, ya. Nah, bounce backability ini juga kan di Oxford Dictionary-nya ada. Nah, tapi di Official Scrabble Player Dictionary sebaliknya dia nggak ada, ya. Jadi kamus tidak bisa digunakan sebagai parameter X, Z, Z itu sebuah kata atau bukan. Bisa dipahami, ya. Selanjutnya, hubungan antara word dan mental lexicon. Ini sesuatu yang sangat filosofis sekali. Mental lexicon, apa itu mental lexicon? Apa hubungan antara kata dengan mental lexicon? Jadi mental lexicon itu adalah sort of internalized dictionary that contains an enormous number of words that we can produce or at least understand when we hear them. Jadi ternyata ini manusia itu sejak lahir dikaruniai kamus internal yang mengandung sejumlah besar kata yang bisa diproduce, ya, atau sejumlah kata yang dengan mental lexicon ini mampu dipahami ketika kita mendengar kata tertentu. Minimal kita berupaya mengkait-kaitkan. Katakanlah begini, bukti dari adanya mental lexicon ini, kita memiliki kreativitas di dalam menghasilkan sebuah kata, gitu. Misalnya kita berpikir begini, di dalam bahasa Inggris itu teach menjadi teacher, kemudian run menjadi runner. Kita bisa dengan kreativitas pikiran kita, bisa nggak kira-kira kita berkreativitas memunculkan kata dari kata lain, ya, di dalam bahasa Inggris ditambah dengan akhiran er, ya. Misalnya katakanlah ada meja table, ya. Kemudian kita bikin menjadi tabler. Itu mungkin saja meskipun secara gramatikal itu menyalahi gramatikal, tetapi artinya di situ ada kreativitas dari upaya our mental lexicon untuk meng-create new word dengan mengkaitkan pola-pola yang sudah ada. Nah, itu namanya adalah mental lexicon. Our creativity, gitu ya, kreativitas mental kita. Our mental lexicon creativity, gitu ya. Jadi ini sekali lagi internalized dictionary, ya, kamus internal. Kalau kita mendengar sesuatu kata, minimal kita akan mencoba memahami kata tersebut, kemudian mengkaitkan dengan perbendaharaan kata yang ada di dalam pikiran kita, ya. Dan ketika kita pernah mendapatkan kata tersebut, mendengar kata tersebut, pasti langsung nyambung tentunya. Tetapi kalau tidak, kita biasanya akan terus berpikir apa kata tersebut. Nah, itu menunjukkan bukti adanya our mental lexicon ini. Selanjutnya kita sampai pada bahasan terakhir dari pertemuan hari ini. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan pembentukannya. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan tentang objek kajian linguistik,
ya, yaitu satuan ya, satuan morfologis ya, kemudian juga proses morfologis, kemudian juga unit-unitnya ya, atau perangkat-perangkat proses morfologisnya. Nah, maka di sini proses morfologis ini saya sampaikan di pertemuan ini untuk memberikan gambaran awal apa proses pembentukan kata yang dikaji di dalam morfologi. Seperti apa proses pembentukan kata yang dikaji di dalam proses morfologi itu. Nah, di sini dikenal dengan morphological process atau word formation ya. Atau kalau menurut Lieber itu mengatakan lexeme formations ya, lexeme formation. Nah, di dalam morfologi itu ada dua proses morfologis yang termasuk utama atau main morphological process. Morphological process ini diperlukan, yang pertama itu ya, untuk membentuk lexeme yang baru. Nah, untuk menghasilkan lexeme yang baru itu diperlukan proses yang disebut dengan derivasi. Jadi the formation of new lexeme ini nanti dengan cara apa? Derivasi. Nah, dengan demikian derivasi ini adalah salah satu bentuk dari morphological process. Contohnya apa? Di dalam bahasa Inggris itu ada proses yang berdampak pada perubahan kategori. Misalnya amuse menjadi amusement, amuse menjadi amusement. Amuse itu kata kerja berubah menjadi amusement, kata benda. Impress kata kerja berubah menjadi impressive, kata sifat misalnya. Jadi berubah kategorinya kan ya. Leksimnya berubah menghasilkan leksim baru, dan ini kategorinya juga berubah kategori katanya ya. Kemudian ada juga proses derivasi yang berdampak pada meaning changing lexeme formation. Maknanya berubah. Happy menjadi unhappy. Kalau kategorinya tidak berubah ya. Happy kata sifat, unhappy juga kata sifat, tapi maknanya berubah. Senang menjadi tidak senang. Wash kata kerja, mencuci, wash mencuci kembali. Maknanya berbeda. Katanya kategorinya tidak berbeda. Dan kemudian proses derivasi ini juga ada yang berdampak pada perubahan kategori kata dan juga perubahan makna kata. Jadi kalau masih ada yang bingung barangkali kategori itu apa? Kategori itu word class, kelas kata benda, kata kerja, kata sifat itu word class. Ada lagi nanti word function. Kalau function itu sebagai subjek, sebagai predicate, sebagai objek, itu namanya sebagai function. Nah, di sini proses derivasi itu ada yang berdampak pada perubahan kategori kata dan juga maknanya berubah. Contohnya wash menjadi washable, lose menjadi de-lose. Ya, ini berubah kategorinya, maknanya juga berubah. Ya, wash kan kata kerja, washable itu menjadi apa? Kata sifat maksudnya. Lose ya menjadi de-lose. Ini juga terjadi perubahan. Selanjutnya, proses morfologis yang kedua adalah inflection. Dan inflection ini berbeda dengan derivasi. Kalau derivasi tadi kan menghasilkan leksim yang baru, kalau infleksi ini tidak ya. Nah, infleksi ini kaitannya tadi dengan kata sebagai leksim, infleksi itu. Jadi di sini the different grammatical word forms that makes up a leksim. Jadi inflection word formation itu word formation that expresses grammatical distinction. Jadi formasi kata yang hanya menunjukkan perbedaan gramatikal saja. Di sini walk itu leksim walk itu bisa diantaranya adalah apa? Walk, walks, walked, walking. Nah, ini masih in the family of word tadi ya. That distinct, that differ only their grammatical endings kayak gitu kan. Nah, ini
Ini masih satu leksim yang sama. Jadi ini dinilai sebagai leksim yang sama. Ya, walk dengan walks ini leksim yang sama, bukan leksim yang berbeda gitu ya. Jadi tidak ada new leksim di sini, berbeda dengan derivasi. Adapun perubahan katanya itu ya seolah-olah berubah ini hanya express grammatical distinction saja. Nah, grammatical distinctionnya itu nanti dalam hal apa saja? Misalnya dalam hal numbering ya, di dalam bahasa Inggris ini kan singular dan juga plural itu juga ada kaitannya dengan grammatical distinction ya. Misalnya tadi chair menjadi chairs itu kan singular dengan plural. Nah, yang semacam itu satu leksim yang sama. Jadi hanya menunjukkan perbedaan gramatikal saja. Tenses misalnya, walk dengan walking misalnya ya, atau walk dengan walked tulisannya. Nah, ini simple dengan present dengan past tense misalnya. Itu perbedaan tenses saja ya. Grammar yang kaitannya dengan tenses. Ada lagi grammar yang kaitannya dengan person, ada first person, second person. Ada lagi grammar yang kaitannya dengan case misalnya, subject, object, possessive ya. Ini juga sesuatu yang gramatikal ya. Ya, subject object kalau he menjadi him misalnya, itu satu leksim yang sama. She menjadi her, itu satu leksim yang sama. Kemudian it doesn't result in the creation of new lexeme ya. Jadi infleksi ini sekali lagi tidak menghasilkan leksim yang baru. Jadi mereka hanya mengubah bentuk dari gramatikalnya saja into different grammatical categories, di dalam kategori gramatikal yang berbeda. Nah, jadi sekali lagi word formation di dalam morfologi ini adalah proses yang utamanya ini. Jadi ada proses morfologis yang menghasilkan leksim baru dan ada proses morfologis yang tidak menghasilkan leksim yang baru. Itu intinya. Dan untuk proses morfologis yang menghasilkan leksim baru itu disebut dengan derivasi. Dan proses morfologis yang tidak menghasilkan leksim baru tapi hanya menunjukkan grammatical form atau ending saja, maka dia disebut dengan inflection, kan gitu ya. Ya. Nah, sebagai tambahan di dalam proses morfologis nanti ada proses-proses morfologi yang disebut dengan compounding atau composition gitu ya. Ada akronim gitu atau acronymization, ada reduplication, kemudian juga ada affixation. Itu seperti apa prosesnya? Itu nanti juga akan kita kaji. Itu adalah beberapa contoh other morphological process gitu ya, proses morfologis yang lain. Sedikit tambahan saja di sini, afiksasi itu apa? Afiksasi ya, afiksasi. Jadi afik itu adalah pengimbuhan ya, pengimbuhan. Proses imbuhan ini ada yang di depan ya kan, disebut prefix ya, ada yang di sisipan ya. Sisipan itu disebut dengan infix ya, ada yang akhiran atau bahasa Indonesianya suffix ya, ada prefix. Prefix itu berarti di depan, kayak unhappy ini kan ini prefix ya, unhappy gitu ya. Kalau unhappiness berarti di depan dan di akhirnya ada imbuhan dan akhiran kan gitu. Itu adalah afiksasi. Kemudian di sini ada reduplikasi. Reduplikasi itu proses pengulangan ya. Pengulangan atau reduplikasi itu pengulangan dalam satuan gramatikal tertentu ya, bisa seluruhnya maupun sebagian. Nah, ini contohnya yang pengulangan keseluruhan ya, roly-poly, knick-knack gitu ya. Nah, ini adalah contoh reduplikasi di dalam bahasa Inggris ya. Knick-knack itu ini tricky ya, licik. Knick-knack bahasa Inggris itu tricky artinya ya. Kemudian ada roly-poly gitu ya. Roly-poly itu puding ya, dalam bahasa Inggris dia puding artinya roly-poly itu. Kemudian composition ya, composition atau komposisi, compounding ya, itu kata gabungan ya, compounding. Misalnya red carpet gitu, itu adalah kata gabungan. Nah, ini juga menghasilkan leksim baru. Jadi ada yang menghasilkan leksim baru, ada yang tidak gitu kan, jelas di sini ya.
Nah, di sini ada acronymization ya. Acronymization itu akronim singkatan ya. Nah, ini juga termasuk proses morfologis ya. Apakah dia menghasilkan leksim baru atau tidak? Nah, itu nanti akan dikaji. ASAP misalnya S possible, itu adalah acronymization. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kita sudah mengkaji sekali lagi pengertian kata dari kacamata morfologis gitu ya, pengertian morfologi ya. Kemudian juga kita sudah membedakan apa perbedaan kata sebagai token, sebagai type, dan sebagai leksim ya. Dan kemudian kita juga sudah mengkaitkan kata dengan hubungannya apa kata dengan kamus, hubungannya apa kata dengan mentaleksikon, dan yang terakhir kita sudah mendiskusikan tentang word formation, yang mana intinya di dalam morfologi kita tahu bahwa proses morfologis itu bisa menghasilkan leksim baru dan juga tidak menghasilkan leksim baru ya. Yang menghasilkan leksim baru itu disebut dengan proses derivasi, yang tidak menghasilkan leksim baru itu disebut dengan proses infleksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, itu bisa ditanyakan di kolom komentar di @link ataupun di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.